Oke, teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas business message ya, teman-teman, pesan bisnis. Kira-kira apa nih yang ada di kepala teman-teman ketika mendengarkan kata-kata business message atau pesan bisnis? Apa nih yang muncul di pikiran teman-teman? Ada yang mau share? Monggo. Anyone ada? Silakan. Jadi kacamata kita itu adalah sebagai seorang profesional, ya. Even misalnya nggak profesional, katakanlah kita masih mahasiswa gitu ya, kita pengen bikin pesan bisnis. Pesan bisnis ini seperti apa? Misalnya ingin menawarkan sesuatu, gitu kan? Atau kita ingin menawarkan diri untuk menjadi employee, atau kita ingin memberikan informasi. Nah, gitu ya. Jadi konteksnya memang lebih kepada formal gitu ya, pesan bisnis seperti itu. Nah, ini adalah learning objective yang akan kita bahas ya. Ada 3 langkah dalam proses writing, kemudian analisis situasi, gathering information, selecting the right medium, and organizing your information. Seperti yang kita sudah tahu bahwa sudah paham bahwa komunikasi itu intinya adalah bagaimana si audiens itu paham, memahami pesan yang ingin kita sampaikan. Mulai dari tahap perencanaan sampai pada akhirnya dia nanti menerima. Dan ketika dia menerima pasti ada feedback. Feedback itulah yang kita pengen harapkan nih. Apakah feedbacknya sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak? Jika tidak, di mana salahnya? Nah, untuk meminimalisir kesalahan tersebut gitu ya, dalam menulis pesan bisnis itu ada beberapa yang perlu diperhatikan, ada 3 langkah, yaitu apa? Di sini ada 3 step langkah dalam proses menulis. Proses menulis ini banyak ya teman-teman ya. Misalnya kayak kita bikin proposal bisnis, itu business message juga. Kalau misalnya kita bikin artikel terkait produk kita, itu juga business message gitu kan. Atau kita mau ngundang rapat, itu juga business message gitu ya. Kalau teman-teman yang di organisasi mungkin sudah paham nih, agak lebih ke gambar pesan bisnis itu akan seperti apa gitu ya. Nah, jadi dalam menulis itu gitu ya, ada 3 langkah. Yang pertama ada planning, kemudian writing, dan complete. Nah, hari ini kita akan ngebahas yang planning dulu nih. Yang planning ternyata ada beberapa step. Yang pertama menganalisis situasi, kemudian gathering information, kemudian kita pilih medianya, dan bagaimana kita melakukan organize the message gitu ya teman-teman. Kemudian kalau writing itu bagaimana kita adaptasi kepada audience, compose the message, dan complete itu ada proses revise, produce, proofread, dan distribute the message. Nah, kira-kira teman-teman, menurut kalian kenapa sih penting dalam menulis sebuah pesan bisnis ini ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan? Ada yang mau share? Monggo. Silakan. Ada yang mau share? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, dalam tadi seperti yang saya sampaikan, tujuan komunikasi adalah agar pesan kita itu dapat diterima dan dipahami secara utuh, dan si audiens itu memberikan respon yang sesuai dengan yang kita harapkan ya, jangan sampai misperception. Nah, supaya hal tersebut kejadian gitu ya, jangan sampai misperception, ada beberapa langkah. Yang pertama planning, writing, dan completing gitu kan. Nah, planning ini dimulai dengan menganalisis situasi. Bagaimana kita mendefine gitu ya, mendefinisikan sebenarnya tujuan komunikasi kita ini apa? Tujuan pesan bisnis kita ini apa? Apakah tadi mungkin untuk menginformasikankah, atau ingin memperoleh feedback dari audiens kah? Feedback yang seperti apa? Nah, itu kita harus tetapkan tujuannya. Karena apa? Nanti bahasanya akan berbeda. Kemudian yang kedua adalah
dalam analisis situasi, selain kita udah tetapin tujuan pesan bisnis kita ini mau ngapain, katakanlah misalnya kayak bikin proposal bisnis, tentu kita mau proposal bisnis kita diterima, dana kita dapat, kita bisa bikin bisnis, seperti itu kan. Kemudian kita lihat lagi, analisis lagi, audience yang akan kita tuju ini, dia orang yang seperti apa, gitu kan. Kita create, develop audience profile. Kenapa kita harus create dan develop audience profile, profil audience kita? Supaya nanti kayak misalnya ketika kita menulis membuat iklan gitu ya, membuat iklan untuk televisi dengan membuat iklan untuk media sosial, misalnya Instagram, itu pasti beda. Atau untuk produk misalnya segmennya aja sudah berbeda nih, yang satu segmennya untuk anak-anak, yang satu segmennya untuk orang dewasa atau orang tua, udah pasti bahasa yang digunakan berbeda, coloringnya, kemudian visualisasinya itu pasti akan berbeda. Maka dari itu kita harus menganalisis dulu profile audience kita akan seperti apa. Yang kedua, kita harus gathering information. Gathering information ini maksudnya gimana, Bu? Jadi dalam merencanakan pesan bisnis ini, kita mesti tahu dulu yang kita tuju ini audience yang seperti apa. Katakanlah misalnya kalian ingin melamar sebuah pekerjaan, gitu ya. Melamar sebuah pekerjaan tentu ada proses wawancara. Nah, sebelum kalian proses wawancara, biasanya kan kalian pasti, bukan kalian, saya juga ya waktu itu, saya pasti akan mencari tahu tempat audiens saya ini siapa ya, perusahaan yang saya tuju ini bergerak di bidang apa. Saya pasti akan baca websitenya, saya pasti akan baca manajemennya siapa aja, kemudian nanti ya misalnya interview user dengan SDM. Nah, kepala divisi SDM-nya siapa, orangnya seperti apa, saya akan coba cari tahu. Kenapa? Karena ketika kita sudah lebih mengetahui tentang audiens gitu ya, kita akan bisa lebih masuk. Iya teman-teman, misalnya dia sukanya itu movie, jadi mungkin kita bisa memasukkan hal-hal yang bisa nyambung. Karena apa? Kalau orang yang sudah dapat kedekatan emosional gitu, biasanya nyambungnya akan lebih cepat. Ya, atau kalau di wawancara kerja tadi, misalnya kita udah prepare dong, ketika misalnya nanti perusahaannya ini nanti dia nanya, kira-kira kenapa saya harus menerima kamu? Nah, kita tuh harus sebutin kelebihan kita yang memang nyangkut sama perusahaan. Jangan misalnya perusahaannya bergerak di bidang katakanlah bidang teknologi, tapi kamu ngomonginnya yang lain. Jadi yang kamu tonjolin yang lain seperti itu. Nah, itu kan nggak nyambung. Jadi dengan adanya gathering information, kita bisa cari nih celah-celah yang bisa kita connect dengan si audience. Kemudian setelah kita cari tahu informasi audience, kita pilih mediumnya. Medium ini adalah channel pesan bisnis yang akan kita sampaikan. Kalau channel ini bisa yang tradisional, bisa yang digital. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian pada akhirnya kita akan organize pesan ini secara utuh. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan ngomongin tentang writing dan completing ya. Karena kita hari ini fokus di bagian planning business message. Nah, dalam menulis pesan bisnis itu ada beberapa rules. Sebenarnya nggak ada patokannya. Ini mungkin bisa dicoba. Jadi ada 5, tentu misalnya kita dalam menulis proposal, katakanlah yang paling sederhana proposal bisnis nih, teman-teman yang pada ikut lomba, itu kan ada jeda waktu ya. Jeda waktu, kalian harus submit proposal katakanlah dalam waktu seminggu. Nah, dalam 3 tahap ini alokasi waktunya itu 50% planning, 25% writing, dan 25% completing. Kenapa ya Bu kira-kira planning lebih lama? Ada yang mau kasih pendapat? Silakan teman-teman. Ayo, monggo. Ada yang mau kasih pendapat, kira-kira kenapa sih kita dalam menulis pesan bisnis itu planning alokasi waktunya lebih lama dibanding writing dan completing? Mungkin Ibu izin. Silakan, Syara. Mungkin di planning itu kita kan ingin merancang ide, jadi harus mengumpulkan banyak informasi dan referensi seperti itu. Ya, oke, good. Terima kasih Syara. Terima kasih, benar ya apa yang dikatain Syara. Ada satu lagi mungkin mau nambahin?
Ada? Oke, sepakat semua ya? Ada? Ya, monggo, siapa nih? Pandio, mungkin kalau Yes. misalnya kenapa di planning ide besar, karena kan di planning itu biasanya kita masih di banyak nyusun ide-ide awalnya, terus Mhm. lebih ke mikirin nih konsepnya mau kayak gimana gitu. Tapi kalau di Oke, writing good. kan biasanya lebih ke pengembangannya, isinya ntar mau gimana atau apa-apa aja yang mau Iya, ditambahin, dan sama di completing biasanya tinggal mungkin kayak finishing dan evaluasi ya. revisi-revisi Mm-mm. aja Bu. Gitu sih Bu. Iya, good. Terima kasih Avandio. Jadi teman-teman udah kebayang ya, kita tuh kalau mau nulis pesen, katakanlah kalau misalnya kita mau bikin proposal bisnis, harus tahu kan idenya seperti apa, kerangkanya akan seperti apa aja yang mau kita sampein, poin-poin yang mau kita tonjolin tuh yang mana. Jangan sampai kita menulis pesan bisnis yang ditonjolin malah hal-hal yang nggak penting, malah hal-hal yang bukan menjadi tujuan kita gitu kan. Jadi emang di planning ini butuh waktu yang lebih lama, dan tapi ketika ini sudah bagus, kerangkanya sudah bagus, kita hanya tinggal mengembangkan gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya hanya panduan ya, tapi biasanya memang praktiknya akan seperti ini. Nah, dalam dalam menulis pesan bisnis, kita kan berupaya bagaimana agar dalam tahap planning ini berlangsung secara efektif. Kenapa bisa berlangsung secara efektif? Kenapa harus seperti itu? Yang pertama, provide information. Karena dengan bagusnya tahapan planning yang kita buat dalam menulis pesan bisnis, kita bisa memastikan bahwa informasi yang kita sajikan ini benar-benar tersaji dalam format yang baik kepada orang yang tepat. Dan kita di sini bisa lebih memahami audiens kita, gitu ya. Dengan memahami audiens kita, maka kita lebih gampang untuk menyiapkannya. Jadi kan kayak misalnya prinsip SDM itu the right man on the right place. Tapi kalau di dalam komunikasi ini provide information into the right format to the right people. Jadi jangan sampai bahasanya ini kita gunakan bahasa untuk anak-anak, sedangkan segmennya itu segmen orang tua. Nah kan nggak nyambung seperti itu. Terus yang kedua adalah expedite writing. Dengan kita membuat planning yang sangat lebih efektif gitu ya, dalam menulis pesan bisnis ini, misalnya tadi menulis proposal, email, kemudian bahan presentasi untuk bisnis gitu kan, kita akan lebih cepat, lebih gampang, dan kita tuh lebih less stressful. Kenapa? Kan nggak semua orang itu bisa menulis ya teman-teman. Tapi kalau dengan adanya kerangka itu bisa memudahkan kita untuk mengembangkan. Jadi alurnya mulai dari latar belakang sampai solusi itu bisa eh, apa namanya selaras, harmonis gitu ya teman-teman. Nah yang ketiga, ini yang paling penting, minimize the mistakes. Jangan sampai ketika kita tidak merencanakan dengan baik, pesan yang kita sajikan tadi itu malah bikin blunder, bikin bingung, bikin mispersepsi, bikin misunderstanding, sehingga itu bisa membuat malu. Membuat malu siapa? Malu kita, membuat malu organisasi, perusahaan, kampus, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Respon, please. Cukup? Cukup Bu. Oke. Ya ketika saya nanya, saya minta tolong direspon, jadi saya tahu gitu bisa lanjut apa enggak. Oke, next. Nah, tadi dalam melakukan planning business message, yang pertama dilakukan adalah menganalisis situasi. Nah, menganalisis situasi ini yang seperti apa sih gitu ya. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita harus mendefinisikan tujuan dari komunikasi kita ini akan apa? Tujuan dari pesan bisnis kita ini apa? Apakah berbentuk general goal? Ya, kalau di sini tuh note-nya adalah sama. General goal itu kayak marketing communication tadi, itu inform, persuade, tapi kalau di sini collaborate with your audience. Ya, atau mungkin di sini bisa to remind kalau kita ngomonginnya dalam marketing. Ya, atau mungkin specific goal. Specific goals-nya itu yang kayak apa? Kita mungkin mengharapkan sesuatu dari audience. Mungkin kita minta masukan, mungkin kita minta feedback
feedback. Misalnya kita lagi launching produk baru dan kita pengen mereka kasih feedback, ini bagus apa enggak, ya, gitu. Jadi apa yang kamu harapkan? Oke, speakernya boleh ya. Nah, apa yang kamu harapkan dari audience gitu ya, atas pesan yang sudah kamu sampaikan gitu ya, bagaimana feedbacknya dan sebagainya. Nah, jadi kita mesti tahu dulu goals kita itu akan seperti apa, karena akan mempengaruhi ke belakangnya nih, mulai dari gaya bahasa, pemilihan medium, organizing dan sebagainya. Nah, kemudian setelah kita tahu tujuannya, kita pertanyakan hal-hal ini. Kenapa sih kita pertanyakan hal-hal ini? Supaya nanti pesan kita ini tidak percuma gitu ya teman-teman. Apakah pesan bisnis kita ini akan merubah sesuatu? Kalau nggak merubah sesuatu itu kan useless. Apakah tujuan kita ini realistis? Atau ini waktu yang tepat nggak ya untuk memberikan pesan ini? Atau mungkin pesan ini bisa diterima atau enggak gitu ya. Nah, misalnya kayak ini, misalnya saya mau kasih yang is the timing right for your message. Kayak misalnya salah satu pesan bisnis itu kan bisa berupa iklan ya. Nah, kayak misalnya iklan Marjan, tahu ya teman-teman, Marjan. Dia mulai gempurnya untuk memberikan iklan informasi kepada audiens itu menjelang bulan puasa. Itu kan timing yang tepat ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan, dipertimbangkan oleh si pembuat pesan gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua adalah profile the audience. Jadi kalau misalnya kita dalam menulis pesan bisnis, kita harus menulis dulu profile audience kita ini seperti apa gitu ya. Dia primary members dari siapa, kemudian berapa orang, lokasi mereka ada di mana aja, komposisinya, pemahaman mereka, ekspektasi mereka terhadap kita itu apa, dan kira-kira bagaimana reaksi mereka. Ini sebenarnya sudah mulai kita harus cari tahu gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti pengembangan pesan bisnisnya akan lebih gampang dan lebih ngena gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita ini mau presentasi bisnis dengan nanti kalau misalnya nanti kalian di perusahaan gitu ya, dan perusahaannya bergerak di multinasional, tentu kalau mau presentasi bisnis mungkin bisa melibatkan anak-anak usaha yang ada di luar negeri. Tentu kan berarti bahasanya harus beda, isinya harus berbeda. Nah, kayak kemarin kita ngomongin intercultural communication, itu kan juga harus diperhatikan ya. Ada mungkin orang Asia yang lebih kepada dia lebih kayak sopan santun dan sebagainya, akan berbeda dengan orang Amerika. Nah, itu tuh yang harus diperhatikan. Kalau dalam penyusunan di marketing gitu ya, ada namanya nanti buyer persona. Jadi kita juga memprofiling gitu ya audience kita. Ini akan menolong kita dalam meng-create pesan. Ketika mereka misalnya suka gaming gitu ya, jadi dalam buyer persona itu nanti kita akan ngomongin tentang si audiens kita ini dari segmen yang seperti apa, kesukaannya seperti apa, sampai ke sana. Jadi bahasa yang kita sajikan, pesan yang kita sajikan akan lebih ngena, supaya connectionnya lebih dapat ya. Nah, selanjutnya, yang kedua tadi, setelah yang pertama kan tadi analisis situasi, kemudian kita gathering information untuk mencari tahu audiens kita ini seperti apa gitu ya. Nah, audience, community, dokumentasi, kolega, customer, dan supervisor. Ini adalah hal-hal yang perlu kita cari tahu. Audience kita akan seperti apa ya, teman-teman. Nah, sorry. Nah, ini tadi. Nah, kemudian setelah kita tahu audiens kita ini siapa, kita harus cari tahu juga mereka itu butuhnya apa sih, ya.
apakah kebutuhan mereka itu sudah terpampang nyata, maksudnya sudah tergambar jelas gitu ya, atau masih tersembunyi yang perlu kita kulik-kulik lagi, cari tahu baik via personal, formal dan sebagainya. Tapi tentu dalam mencari tahu ini harus tetap mengedepankan yang namanya etika ya teman-teman, jangan sampai kita menyalahi hal tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita tahu audience kita ya kan, kemudian kebutuhan mereka apa, tugas kita selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan mereka. Ya, memenuhi kebutuhan mereka tadi, fokusnya mau akan seperti apa. Jangan sampai pesan bisnis yang kita rancang itu fokusnya itu malah meleng dari yang seharusnya, malah tidak sesuai dengan kebutuhan audience kita gitu ya. Dalam menelisik fokusnya gitu ya, ini ada beberapa cara yang dilakukan, yaitu misalnya kayak free writing. Jadi di sini kita kayak menuangkan ide semuanya. Jadi kita nulis semuanya, nanti baru kita kayak brainstorming ya. Selanjutnya ada provide information. Dalam kita membuat pesan bisnis gitu ya, kita harus memastikan bahwa informasi yang kita sajikan ini memang memenuhi kebutuhan daripada audience. Untuk ngeceknya kita bisa menggunakan journalistic approach. Jadi journalistic approach ini kita misalnya bisa menggunakan kata tanya ya 5W1H untuk memastikan pesan kita ini bisa terjawab. Kalau ada yang nggak terjawab, nah itu perlu dikhawatirkan. Jangan-jangan nanti kalau kita ngasih pesan ini, itu justru bikin audiensnya bingung. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita perlu memastikan bahwa kualitas informasi kita ini apakah akurat, etis, dan pertinent ya. Pertinent ini maksudnya nyambung, terkait dengan apa topik yang akan kita sampaikan. Jangan sampai ini nggak nyambung ya teman-teman. Jadi kita pastikan kualitas informasi kita itu harus akurat, etik, dan berhubungan seperti itu ya. Nah, itu dalam menulis pesan bisnis. Nah, selanjutnya tadi kita udah analisis situasi, kemudian kita cari informasi tentang audience, gathering information. Selanjutnya kita pilih medium untuk menyampaikan pesan bisnis kita. Teman-teman, kira-kira apa yang tergambar dari kalian gitu ya, di kalian terkait dengan medium komunikasi? Apa aja itu kira-kira? Seperti apa? Silakan. Ada yang mau share? Monggo. Bu. Silakan, Itu Alfian. maksudnya tempat kita buat menyampaikan pesannya, Bu. Yes, benar. Seperti apa sih misalnya, Alfian? Mungkin email gitu. Iya, bisa. Email. CV. Ya, teman-teman kalau sering dapat email dari brand, itu mereka sedang menyampaikan pesan bisnis. Untuk apa? Persuade kalian, ya kan, supaya beli. Gitu ya. Mungkin ada yang jadi membernya Sociola, kayaknya Sociola hampir seminggu beberapa kali ngirim pesan bisnis melalui email. Ada lagi kira-kira? Sosial media, Bu. Social media, ya bisa. Itu menggunakan digital vehicle ya. Terima kasih Ananda. Ada lagi teman-teman? Tatap muka, Bu. Tatap muka langsung, bener banget Natali. Jadi kalau kita presentasi bisnis ya, atau kalian lagi presentasi materi, itu kan kalian menyampaikan pesan ya kepada audiens, kepada teman-teman, kepada saya, itu adalah yang langsung, oral namanya. Ada lagi? Silakan. Browser, Bu. Brosur, media cetak, good, terima kasih Raihan. Ya, jadi handphone, Bu. apa? Gimana, Dwiki? Handphone termasuk, Bu, media alat komunikasi. Iya, by phone, bener oral tapi via media digital. Ya, teman-teman, ya itu banyak banget ya medium yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan. Tapi dengan banyaknya pilihan ini tentu kita harus lebih selektif dalam memilih. Karena apa? Ketika pemilihan medianya salah, itu akan mempengaruhi kepada pemahaman pesan oleh si receiver, penerima. Gitu ya, nggak pas. Jangan-jangan ini padahal target audience kita adalah anak muda gitu kan, tapi kita nyampeinnya via televisi. Nah itu kan agak kurang nyambung nih, padahal kan anak muda identik dengan social media
gitu. Nah, sosial media itu kan banyak. Nah, itu juga perlu ditelisik mana yang perlu kita gunakan. Apakah melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Nah, masing-masing media sosial itu juga punya karakteristik audiens yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, itu makanya tadi di awal kita perlu tahu audiens kita ini akan seperti apa. Karena masing-masing medium itu juga akan ada karakteristiknya. Nah, jadi kalau di buku ini, karena memang ini bukunya buku komunikasi gitu ya, Business Communication Today oleh Bovie and Thiel, kalau nggak salah ya, dia mengklasterisasi untuk medium ini menjadi beberapa, yaitu yang pertama oral media. Kayak tadi kata Natali, tatap muka ya, ini misalnya ada presentasi, ada bisa pidato, bisa wawancara, bisa percakapan, dan meeting. Ya, meeting. Nah, kalau sekarang meeting udah berkembang ya, bisa bisa virtual meeting maupun yang actual meeting seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada written media. Tadi ya kayak kata temennya ada melalui brosur, melalui e-flyer gitu ya, ada memo, ada surat, ada report, proposal. Nah, ini merupakan media yang tertulis seperti itu. Sebentar ya. Jangan-jangan harus pakai wifi kampus juga. Nah, itu ya teman-teman, ada written media. Yang selanjutnya ada visual media. Ya, visual media. Kira-kira visual media ini yang kayak apa sih? Boleh ada yang sharing, silakan. Visual media. Ibu izin menjawab. Monggo. Itu bukan Kayak apa? iklan billboard. Billboard Yang kayak TV-TV Iya. di jalan. Ada yang sifatnya visual ini kan bisa yang intinya visual itu dia bukan yang dia teks gitu ya. Jadi ada gambar, ada yang bisa ditampilkan billboard atau apa namanya kalau yang dia sekarang billboard versi digital, Videotron. Ya teman-teman ya, sering ya di mobil-mobil yang box atau di jalan-jalan sekarang udah pakainya Videotron. Nah, tadi kan berarti kalau di buku ini kalau nggak salah cuma dibagi beberapa, ini ada electronic version sama yang tradisional. Jadi dia dibagi 3 nih, ada oral, written, sama yang visual. Nah, kalau oral itu kan kita kayak langsung nih ngomong gitu kan. Tapi oral sendiri itu bisa dibagi menjadi yang in person dan yang satu lagi dia oral digital. Ya, teman-teman. Kemudian kalau yang written gitu ya, yang written tertulis ini juga bisa dibagi. Written yang printed kayak majalah, brosur fisik, koran dan sebagainya, sama yang written yang digital gitu ya. Written digital itu kayak misalnya kalian lihat tweet ya, tweetnya brand, nah itu adalah written yang digital ya, bukan yang printing. Dan satu lagi dia visual. Visual media juga dibagi 2, visual yang printing sama visual yang digital. Visual printing itu kayak misalnya tadi billboard tadi ya, billboard. Kemudian kalau yang digital itu ya biasalah kalau di postingan Instagram kita sering lihat yang media visual tuh sejenis itu contohnya. Ya, dan semuanya ini masing-masing medium ini punya advantage, keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Jadi nanti teman-teman bisa baca di buku kita yang sudah saya info di awal, Business Communication Today, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Maka dari itu kita perlu menelisik yang cocok dengan pesan kita ini menggunakan media yang mana. Karena apa? Penggunaan media akan mempengaruhi yang namanya selain tujuan ya, itu akan berpengaruh pada cost.
ya. Tentu si perusahaan, dalam hal ini kita kacamatanya perusahaan, kita punya cost untuk bisa menyampaikan pesan apakah sesuai apa enggak, sesuai capacity apa enggak. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Nah, ini tadi ada kayak pros and cons-nya ketika kita menggunakan elektronik ataupun oral, elektronik versus written ataupun elektronik visual media. Nah, dalam memilih medium itu, medium komunikasinya kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah richness, kaya gitu ya. Sejauh mana ini bisa efektif ya. Lihat dari formalitasnya juga. Pesan kita ini terbilang formal atau lebih semi formal atau informal, karena kan akan mempengaruhi media yang kita pilih. Nah, kemudian kalau ngomong-ngomong soal formality ya teman-teman, kalau kita menggunakan media sosial itu kan kesannya kayak informal ya. Tapi walaupun kesannya informal, tapi ketika kalian misalnya nih ingin izin atau ingin memberikan laporan kepada atasan atau kepada dosen, itu kan tetap bahasanya harus diperhatikan. Jadi tetap balik lagi konteksnya kepada audience ya. Karena memang sekarang lebih banyak menggunakan katakanlah WhatsApp karena lebih fast response daripada email yang mungkin tidak setiap hari orang buka, seperti itu. Nah, kemudian kita cek juga limitation dari medium ini akan seperti apa, keterbatasannya apa gitu ya. Terus urgensinya, kepentingannya dari pesan bisnis kita ini sesuai nggak dengan medium yang kita pilih. Yang selanjutnya ini cost. Tadi saya sudah cerita ya, dalam pemilihan medium tentu ada biaya dan itu kita harus sesuaikan dengan kapasiti dari perusahaan. Dan ada preferensi. Ada memang orang yang lebih suka dia oral gitu ya. Kayak misalnya nanti kalau di perusahaan, saya dulu pengalaman ada direktur saya yang kalau presentasi itu lebih senang dia tatap muka langsung, one person, one to one. Ada yang dia lebih senang virtual meeting. Ada yang lebih senang saya dikirim aja laporannya. Nah, itu balik lagi. Jadi kita mesti tahu dulu audiensnya senangnya yang akan seperti apa, karena akan mempengaruhi pemilihan medianya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah tadi kita udah analisis situasi, gathering information, kemudian pemilihan medium, selecting the medium, adalah yang terakhir organizing information. Ini masih dalam tahap planning ya. Jadi di sini kita sudah mulai mengorganize informasi apa yang akan kita sampaikan lewat pesan bisnis ini. Nah, kita cari tahu dulu topiknya. Ya, topik apa nih? Ide utamanya, topik kita yang mau kita sampaikan apa? Kita harus tahu. Nah, di sini kita bisa brainstorming ya sama tim. Nah, jangan sampai kalau ini udah nyeleneh, nggak nyambung, itu bisa mempengaruhi sampai ke belakang. Nah, ini dia tadi, untuk uncover the main idea, kita bisa gunakan apa? Bisa gunakan brainstorming, journalistic approach. Nah, journalistic approach yang tadi ya, yang 5W 1H. Kemudian kita bisa pakai question and answers, atau storyteller's tours, atau pakai mind mapping. Nah, ini adalah tools untuk kita bisa menciptakan, menemukan main idea kita seperti apa. Nah, dalam main idea ini kita perlu memperhatikan informasinya, fokusnya seperti apa, panjangnya seperti apa, dan detailnya akan seperti apa. Nah, itu kayak misalnya kita kayak nulis proposal bisnis, itu kan biasanya dibatasi misalnya 20 halaman, detailnya sudah ada template-nya. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, kemudian pendekatannya nih yang perlu diperhatikan, apakah kita menggunakan pendekatan langsung atau pendekatan tidak langsung. Kalau dalam menulis skripsi, tesis, atau artikel, biasanya kita akan menggunakan pendekatan tidak langsung. Tidak seperti aku dan kamu. Kalau aku, saya, Anda, nah itu kan langsung. Tapi ini kita menggunakan pendekatan tidak langsung atau orang ketiga. Nah, biasanya kalau kita menulis di artikel koran juga kita biasanya akan menggunakan orang ketiga ya, pendekatan tidak langsung. Namun beda nih kalau kita misalnya nulis di media sosial, karena kan biasanya akan lebih informal nih. Nah, direct approach akan biasanya lebih digunakan. Nah, kemudian outline the content. Nah, ini kayak misalnya ini, kita udah susun kerangka konsepnya, intinya ya, mulai dari latar belakang masalahnya sampai pada akhirnya kita menentukan solusinya, gitu ya.
Nah, ini adalah struktur message-nya teman-teman ya. Jadi dalam mengkomunikasikan pesan bisnis gitu, itu kita harus memperhatikan main idea, major points, examples, dan evidence ya. Teman-teman semua, saya harapkan dan bukan saya harapkan, saya minta kalian, ini kan masih semester 2, harus sudah mulai berpikir dan berkomunikasi yang extended communication. Jadi memang sudah runut pemikirannya. Misalnya kalian ingin mencetuskan sebuah ide. Nah, ide tersebut pasti ada latar belakangnya. Kenapa ada ide tersebut? Ya, latar belakang masalahnya apa? Nah, sampai latar belakang masalah, kemudian nanti ada gathering information di dalamnya, kemudian nanti kalian sajikan ini idenya untuk menjawab permasalahan tersebut. Nah, setelah tadi ada idenya, bagaimana nih cara kita untuk eksekusi? Eksekusinya melalui apa? Jadi itu dia lebih komplit. Ini adalah namanya extended communication skill. Jadi kalau mahasiswa sekarang kalau mencetuskan ide itu nggak bisa hanya kayak 1-2 kalimat aja gitu ya. Misalnya, Bu, kayaknya kita di prodi kita perlu deh ada English, Friday English. Nah, nggak cuma sampai situ tuh. Kamu mesti jelasin kenapa kita perlu Friday English gitu ya. Kapan kita lakukan Friday English? Mekanismenya akan seperti apa? Itu bisa menjawab permasalahan yang mana? Tujuannya sampai nanti targetnya akan seperti apa? Jadi berpikirnya itu whole. Dari awal sampai akhir kita menjawab solusi dan menjelaskan bagaimana. Nah, itu adalah extended communication. Jadi yang paling gampang extended communication itu adalah ketika kalian bikin makalah, skripsi gitu ya, kan itu dimulai dari latar belakang sampai pada akhirnya nanti kesimpulan. Nah, itu adalah contoh nyata dari extended communication. Jadi sekarang kita harus berpikir dan berkomunikasi seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini tadi ya saya bilang the beginning, ada mungkin kita menggunakan storytelling, storytelling teknik mulai dari beginning sampai nanti ending gitu ya teman-teman ya. Kalian mungkin pernah lihat iklan yang sifatnya itu storytelling. Jadi kita kayak mesti ngelihat dari awal sampai akhir, jadi kita paham secara keseluruhan. Ya, sama tadi juga sama itu masih terkait dengan extended communication. Nah, itu tadi teman-teman materi tentang planning business message ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Teman-teman, monggo silakan.